Iya. Nah, ketua kelas mana ketua kelas? Tolong pimpin doanya ya sebelum kita belajar. Sudah siap. Selanjutnya kakak absen ya. Absen pertama Abdul Ghani, Ahmad Fahri, Ahmad Faisal, Ahmad Farid, Dina Aulia, Elo Andur, Insan Aftika, Muhammad Juandi, Mulia, Lulus, Sansuria, Fatir Andika, Sakit. Sakit. Pagi. Halo Dek. Halo. Hai. Halo. Nah, materi kita sekarang apa? Kedaulatan. Kedaulatan. Nah, ada yang tahu apa itu kedaulatan? Kekuasaan tinggi. Iya, kekuasaan Tertinggi. Nah, Oke. Kak, coba Reza jelaskan apa itu pengertian kedaulatan. Sebenarnya kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Betul. Nah, dari itu kita tahu bahwa kedaulatan itu kekuasaan Tertinggi. tertinggi untuk membuat undang-undang. Nah, Adek tahu kan undang-undang? Tahu. Tahu. Nah, dari kedaulatan itu sendiri di mana dia membuat Undang. undang-undang. Halo, Dek. Hai. Hai. Halo. Nah, coba buka buku halaman 55. Di situ ada sifat kedaulatan. Nah, ada yang tahu berapa sifat kedaulatan? Empat. Ada. Yang pertama apa? Asli. Asli. Yang kedua? Permanen. Permanen. Yang ketiga? Tunggal. Tunggal. Yang keempat? Tidak terbatas. Tidak Terbatas. Nah, untuk asli itu apa? Kekuasaan Kekuasaan. Yang dimana tidak berasal dari kekuasaan yang lain lebih tinggi. Nah, kalau yang permanen, nah, dia dimana kedaulatan tersebut tetap Tetap ada sepanjang masa. Ya, Ada. tetap ada atau dibilang Permanen. permanen. Terus yang ketiga, Tunggal. tunggalnya itu Kekuasaan itu berlaku. Oh, satu-satunya. bahwa sifat kedaulatan itu dia bersifat tunggal atau Satu-satunya. satu-satunya. Yang keempat apa? Tidak terbatas. Tidak terbatas, yaitu Tidak dibatasi. tidak dibatasi. Maka dari itu sifat kedaulatan yang keempat yaitu tidak terbatas. Nah, di sini ada sifat kedaulatan di mana ada empat. Nah, selanjutnya di situ kedaulatan ada dua bentuk. Nah, bentuk pertama apa? Silakan ke dalam. Bentuk Yang tahu guru. yang pertama bentuk apa?
keluar. Kedaulatan keluar. Coba yang cowok Juani jelaskan tentang bentuk kedaulatan keluar itu. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terlihat oleh kekuasaan. Nah, untuk bentuk kedaulatan keluar di mana dia mempunyai kekuasaan atau setiap negara mempunyai kekuasaan untuk berhubung atau bekerja sama dengan negara lain, akan tetapi dia tidak terikat dengan kekuasaan yang lain. Nah, kalau ke dalam dia membentuk organisasinya sendiri, sedangkan yang keluar itu berhubungan dan bekerja sama dengan Negara lain. negara lain. Nah, ada pertanyaan dari penjelasan kakak ini? Ada pertanyaan? Nggak ada. Halo, Dek. Hai. Halo. Nah, dari penjelasan kakak ini paham kan? Paham. Nah, kalau udah paham, kakak mau bertanya. Belum. Ada berapa sifat kedaulatan? 4. Nah, yang pertama apa? Asli. Yang kedua? Ketiga? Dan keempat? Oke, udah paham ya tentang sifat. Nah, terus kakak mau bertanya yang cewek, ada berapa bentuk kedaulatan? Yang ini? Ada dua? Yang apa? Kedaulatan keluar. Nah, jadi paham ya Dek tentang pengertian kedaulatan, sifat dan bentuknya. Paham? Baik, apabila kalian sudah paham tentang hakikat, sifat dan kedaulatan, kakak akan memberi kalian kelompok dalam 4 kelompok, yang dimana nanti kakak beri 20 menit untuk mengerjakannya. Nanti kakak akan bagi kelompok, kalian harus kerjakan. Kalau dalam 20 menit itu udah selesai, dimana nanti kalian setiap kelompok akan menjelaskan ke depan tentang materi itu. Paham? Ya, silakan bergabung sama kelompoknya. Ayo, berdiri, bergabung sama kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Alay banget ya. Halo, Dek. Hai. Halo. Udah selesai kan? Udah 20 menit? Udah selesai kan? Gimana nanti setiap kelompok akan maju ke depan semuanya dan akan mempresentasikan hasil diskusinya, materinya. Yang dimana materi sekarang kan sudah itu teori kedaulatan kan? Kakak udah bagi materi dan kelompoknya. Untuk presentasi pertama, kakak mau kelompok 1 maju ya ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Kedaulatan Tuhan yang ini dibacakan oleh teman saya. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu dan guru kausa Tuhan. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan pada kelompok yang pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus 354 sampai 430, Thomas Aquino 1215 sampai 1224, F. Hegel 1720 sampai 1921, dan F.
dewa matahari. Karena berdasarkan maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan serba. Seluruh rakyat harus setia dan patuh pada raja yang melaksanakan